Halo kawan-kawanku semua, baik dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, dilancarkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita tentang 7 pemuda di salah satu desa yang ikut ke bagian mengeronda, karena di kampung tersebut sedang terjadi pembobolan rumah atau yang disebut maling. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak ceritanya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share agar channel ini berkembang dan menjadi semangat buat saya untuk membuat cerita selanjutnya. Desa di mana aku tinggal sedang dilanda rumor maling. Malam hari menjadi rawan karena pada jam segitulah biasanya maling beroperasi. Anehnya, maling tersebut selalu menjarah rumah yang saling berdekatan. Misalnya saja, malam ini rumah nomor 1 kemalingan, dan esoknya rumah nomor 2 yang selanjutnya menjadi target. Begitulah seterusnya. Namun, di sini aku bercerita bukan tentang aksi maling tersebut, tapi aku akan bercerita bagaimana peristiwa yang menimpaku dan teman-temanku yang saat itu mendapatkan tugas ronda malam untuk mengamankan desa dari teror maling tersebut. Namun sialnya, kami mendapatkan tugas ronda itu tepat malam Jumat Kliwon. Saat itu desa masih minim penerangan, maka tak heran jika aku dan teman-temanku biasa main di tempat gelap hingga kami menganggap itu hal biasa. Tapi tidak setelah peristiwa ini. Malam kami bertugas ronda, salah satu temanku memberikan usul, bagaimana jika kami menakut-nakuti maling tersebut dengan menyamar menjadi setan. Kami pun menyetujuinya dengan bermodalkan spray putih dan tali rafia. Kami pun memilih setan pocong sebagai penyamarannya. Di desa kami kebetulan hanya 2 akses jalan utama, yaitu jalan masuk dan jalan keluar desa. Aku dan teman-teman sepakat bahwa tidak mungkin si maling tersebut menerobos 2 jalan tersebut, karena tak mungkin dia masuk lewat jalan yang terbuka semacam itu. Lalu kami pun memutuskan untuk menunggu maling tersebut di area persawahan. Hari Kamis tepat malam Jumat Kliwon. Aku dan teman-teman sedang berada di tempat yang gelap di antara tumbuhan padi. Jumlah kami saat itu adalah 7 orang, yang berarti angka ganjil. Nenekku sering bercerita, angka ganjil itu fegue. Konon, biasanya angka ganjil tersebut akan berubah menjadi genap. Kalau tidak salah satunya akan hilang, maka akan ada sosok lain yang akan memenuhi angka ganjil tersebut. Tapi kami tidak peduli dan merasa itu hanyalah sebuah cerita, mengingat kami sudah sering sekali bermain dan berkumpul di tempat yang seram dengan jumlah ganjil, namun tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah beberapa lama kami di persawahan, namun yang kami tunggu tak kunjung muncul. Oh ya, hampir saja aku lupa. Yang menyamar menjadi pocong saat itu hanya 1 orang, yaitu Rian. Kami melakukan hal itu agar saat malingnya muncul nanti, aku dan 5 temanku yang lain bisa langsung mengejarnya. Berhubung keburu kami bosan karena tak ada orang yang mencurigakan muncul, kami pun akhirnya menyerah. Namun tepat di saat itu juga, Rian yang dengan berdandan pocongnya mendadak tergagap. Dia bilang kalau dia baru saja melihat sesuatu di atas langit. Kami terhenyak dan serentak mendongak ke arah yang dia tunjuk, hingga aku sadar bahwa kini bulu kudukku berdiri. Teman-temanku yang lain memandang ngeri melihat objek di atas sana. Tepat di atas kami ada sesuatu berwarna putih yang tengah melayang. Aku sempat berpikir,
bahwa itu hanyalah plastik yang terbang tersapu angin. Tapi seramnya, benda tersebut tidak bergerak sedikit pun, padahal angin sedang berhembus dengan kencang. Aku berharap itu adalah sesuatu yang lain, dan bukan sosok yang menakutkan yang sempat melintas di pikiranku. Tapi bentuknya yang lonjong dan tinggi dengan bagian atas dan bawah terikat, tak mampu aku elakkan. Memang sih, sosok itu terlihat jauh di atas sana, tapi 200% yakin bentuknya memang seperti itu. Aku dan teman-temanku yang lain mulai meringis ngeri. Serentak, kami memutuskan untuk pergi dan pulang ke pos ronda. Tapi sialnya, benda di atas itu tiba-tiba saja mengarah pada kami dengan kecepatan yang tinggi. Aku dan yang lain terperangah, karena sebentar lagi kami akan tertimpa benda tersebut. Bruk! Benda menyeramkan itu jatuh tepat di atas kami terpijak. Entah sudah menubruk siapa, namun aku yakin betul kalau benda itu tepat jatuh di sampingku. Aku tak berani melihat dan tak tahu seperti apa wujud aslinya jika dilihat sedekat ini. Kami semua langsung panik, namun tubuhku tak mampu bergerak saking syoknya. Aku mendadak lumpuh dan tak bisa kemana-mana. Tapi untungnya salah satu temanku yang saat itu mampu bergerak langsung meraih tanganku, membuat persendian di tubuhku kembali normal. Aku pun akhirnya melakukan hal yang sama pada salah satu seorang teman yang di dekatku untuk membantunya berdiri dan berlari. Aku terus berlari tanpa menoleh ke belakang, hingga akhirnya aku dan yang lainnya sampai di pos ronda yang ada di tengah-tengah desa. Kami masa bodoh dengan apa yang terjadi barusan. Justru kami malah membuat lelucon tentang kejadian tadi dengan saling bertukar imajinasi. Tadi itu apa ya? Gue nggak ngelihat. Hahaha, seperti itulah. Namun, kami mendadak bisu, merasa ada sesuatu yang janggal di pos ronda ini. Kata-kata lelucon kami barusan seperti hilang, tertelan angin, membuat kami diam berjamaah. Kami kembali merasa merinding, bukan karena gelapnya pos ronda yang minim penerangan, bukan juga karena kejadian kejatuhan sosok barusan, ataupun karena jumlah kami yang berkurang ataupun bertambah. Nyatanya, kami masih bertujuh, benar-benar bertujuh. Tapi sosok yang memakai kain putih di sudut sana hanya terdiam saat kami tertawa. Penerangan yang minim membuat kami tidak sadar. Sosok yang duduk di pojok itu terbungkus kain putih menutupi wajahnya, lengkap dengan ikatan tali putih di atas kepala dan di bawah kakinya. Jantungku berpacu cepat. Itu jelas bukan Rian yang menyamar. Itu pocong. Tanpa aba-aba, kami pun langsung berhamburan sambil berteriak spontan. Tidak ada lagi yang memperdulikan alas kaki. Jurus liar yang sudah sekian lama tersembunyi kini kembali aktif lagi. Parit di depan pos ronda yang lebarnya 2 meter pun terasa hanya setengah meter saja. Namun, tak berapa jauh, sekilas saya dan kawan-kawan lainnya menyadari ada yang kurang. Salah satu dari kami yang selalu mencolok karena penyamarannya tadi tidak ada bersama kami, karena hanya dialah yang berpakaian putih, lebih tepatnya spray putih. "Rian, di mana dia?" kata salah satu teman sambil ngos-ngosan. Sekilas aku pun kaget melihat wajah dan bibir temanku begitu putih, pucat. "Aku tak melihatnya," kata yang lain. "Apa jangan-jangan dia masih di pos ronda?" kata Adit. "Tadi aku melihatnya sekilas meronta-ronta." Sebelum aku melompat dari pos ronda, lanjutnya lagi. Pos ronda di kampung kami memang ada tinggi setengah meter,
persis seperti pondok sawah. "Ayo kita cari dia," kataku gemetar. "Tapi bagaimana?" kata Adit. "Pertama, ayo kita cek lagi dia di pos ronda. Siapa tahu dia ada di sana. Kalau tidak, nanti kita pikirkan lagi," kataku. "Ayo." "Lah, kalau begitu," kata yang lain tanpa membuang waktu. Sebenarnya saya sangat takut kembali lagi ke pos ronda. Mungkin begitu juga dengan temanku yang lain. Tapi karena Rian, kami harus kembali. Dengan perlahan-lahan kami pun mendekati pos ronda itu. Sempat saya kaget setengah mati karena tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Saya pun terperanjat karena masih terbawa suasana. Teman yang lain pun tertawa menutup mulut dengan kedua tangannya. Ternyata Adit yang iseng. "Itu dia," kata kedua temanku serentak. "Itu Rian," kata Adit. Dari kejauhan kami melihat Rian masih di pos ronda. "Tapi kok bukan itu Pak RT," ucap Adit. "Iya, itu Pak RT," kataku. "Apa iya pocong yang tadi itu Pak RT?" Kata Adit lagi. "Ada-ada aja kau, Dit. Ayo kita ke sana dulu," kata Roni dari belakang. Sesampainya di pos ronda, "Sialan kalian," kata Rian setengah berteriak. "Kalian tinggalin aku sendiri di sini," lanjutnya lagi dengan muka cemberut. "Loh, kita kan sama-sama lari tadi," kata Adit heran. "Bagaimana bisa aku lari? Kostum sialan ini tersangkut di tiang kayu ini tadi," kata Rian sambil menunjuk tiang kayu yang dipaku, namun ujungnya tersisa. Kami tampak menahan tawa. "Untung ada Pak RT tadi. Kalau enggak, mungkin aku sudah tamat," celoteh Rian. "Iya, tadi saya mendengar kalian di sini. Saya terbangun. Tak lama kemudian terdengar lagi kalian berteriak. Saya pun keluar untuk melihat apa yang terjadi," kata Pak RT. Memang rumah Pak RT dari pos ronda hanyalah berjarak 30 meter saja. Sesampai di sini tadi, saya kaget melihat Nak Rian ini membungkuk dan minta ampun. "Jangan ganggu aku, tolong jangan ganggu saya," kata Pak RT sambil memperagakan gerakan Rian. Kami pun tertawa. Tamat. Seru juga ceritanya ya teman-teman ya. Pesan yang bisa kita ambil dari sini ialah ketakutan tidak berarti apa-apa jika kita bersama teman yang saling membantu, melainkan menjadi bahan yang lucu untuk kita saling bercanda. Oke, sekian dulu cerita ini saya bawakan. Semoga kawan-kawan semua terhibur dan mengisi waktu luangnya. Maaf jika ada kesalahan saya menyampaikan video ini. Tetap dukung terus channel ini agar nantinya saya lebih semangat lagi untuk melanjutkan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.